Anna adalah seorang jurnalis muda yang suka menulis tentang cerita misteri dan supranatural. Suatu hari, ia menerima email dari seseorang bernama Sarah yang mengaku memiliki informasi menarik tentang Smile Dog, urban legend yang konon hanya sebuah gambar. Sarah mengatakan bahwa ia memiliki pengalaman buruk setelah melihat gambar ini dan merasa bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan terornya adalah dengan mengirimkannya pada orang lain. Dalam pesannya, Sarah memperingatkan Anna agar tidak membuka gambar itu, tapi rasa penasaran Anna terlalu besar untuk diabaikan. Malam itu, Anna pulang ke apartemennya dan membuka laptop untuk memeriksa email dari Sarah. Di lampiran, ada sebuah file gambar dengan nama smile.jpg. Dengan sedikit rasa ragu, namun penuh rasa penasaran, ia mengkliknya. Gambar itu memuat sosok seekor anjing husky dengan wajah yang tidak biasa. Anjing itu memiliki mata merah menyala dan senyum yang tampak lebar. Terlalu lebar untuk ukuran anjing. Gigi-giginya runcing dan senyumnya terasa dingin. Tidak alami, seolah mengandung ancaman yang tidak bisa dijelaskan. Sekilas ada perasaan takut yang aneh di dadanya, tapi ia tidak berpikir banyak. Malam itu, Anna tidur dengan gelisah. Bayangan senyum aneh dari gambar itu terus muncul dalam mimpinya. Ia bermimpi berada di ruangan yang gelap, hanya diterangi oleh cahaya samar. Di tengah ruangan itu, ia melihat anjing dalam gambar, yaitu Smile Dog, menatapnya dengan tatapan yang tajam. Ia merasa terjebak dalam mimpi itu, tak bisa lari atau berteriak. Anjing itu pun perlahan mendekat, senyumnya semakin melebar. Giginya yang runcing tampak jelas di depan wajah Anna. Ketika ia akhirnya terbangun, hari sudah pagi. Ia terengah-engah, keringat dingin membasahi tubuhnya. Namun ia mencoba menenangkan diri dan meyakinkan bahwa itu hanya mimpi buruk biasa. Tapi perasaan aneh itu tetap ada. Hari-hari berikutnya. Hari-hari berlalu, namun Anna merasa teror Smile Dog semakin nyata. Setiap kali ia memejamkan mata, ia bisa melihat anjing itu, seolah ada di ruangan yang sama dengannya. Terkadang, ia merasa ada seseorang yang mengawasinya dari sudut kamar, dan ia selalu terbangun di tengah malam dengan perasaan takut yang mencekam. Yang paling mengerikan, setiap malam ia mulai mendengar suara aneh di apartemennya. Suara seperti cakaran di pintu atau lantai. Kadang terdengar geraman rendah. Ia mencoba mengabaikan semua itu, berpikir bahwa ia hanya terlalu lelah atau terlalu terobsesi dengan gambar itu. Namun, semakin ia mencoba melupakan, semakin sering Smile Dog muncul dalam mimpinya. Malam itu, ia memutuskan untuk membuka kembali email Sarah, berharap menemukan petunjuk. Dalam email, Sarah menulis bahwa satu-satunya cara untuk melepaskan kutukan Smile Dog adalah dengan mengirim gambar itu kepada orang lain. Namun, Anna tidak bisa membayangkan melakukan hal itu kepada orang lain. Ia merasa bersalah jika harus membiarkan orang lain mengalami teror yang sama. Meski begitu, ketakutannya semakin hari semakin nyata. Terbangun karena suara cakaran yang keras. Suatu malam, sekitar pukul 3 pagi, Anna terbangun lagi karena suara cakaran keras di pintunya. Kali ini, suaranya lebih nyata. Lebih dekat, seolah sesuatu sedang menggaruk pintu kamarnya dari dalam apartemennya. Ia bangkit dengan tubuh gemetar, mendekati pintu kamarnya dengan langkah yang ragu. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu perlahan dan menatap lorong yang gelap. Tak ada siapapun di sana. Ia menarik napas lega, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya ilusi. Namun, saat ia berbalik, ia melihat bayangan Smile Dog di cermin kamar. Anjing itu berdiri di belakangnya, senyum menyeramkan itu semakin lebar, dan mata merah menyala menatap langsung ke arahnya. Anna pun terjatuh ke lantai dan ketakutan. Tubuhnya terasa kaku, seolah-olah ia sedang dipaku di tempatnya. Senyum anjing itu tampak hidup, dan ia mendengar suara berbisik di telinganya. Suara yang tidak mungkin datang dari anjing. Sebarkan atau terima kutukan ini selamanya. Setelah kejadian itu, Anna mulai kehilangan akal sehatnya. Senyum Smile Dog terus menghantuinya setiap malam, hingga ia tidak bisa tidur sama sekali. Ia mulai kehilangan berat badan, mata cekung,
dan selalu merah karena kurang tidur dan pikirannya dipenuhi ketakutan yang tidak pernah berakhir. Ia menyadari bahwa mungkin satu-satunya cara untuk menghentikan ini adalah dengan mengikuti apa yang dikatakan oleh makhluk itu. Keputusan terakhir. Dengan penuh penyesalan, Anna mulai menulis email baru. Ia memilih salah satu teman kuliahnya yang mungkin tertarik pada cerita misteri, berharap bahwa ini akan mengakhiri teror yang ia alami. Dalam email tersebut, ia menjelaskan sedikit tentang Smile Dog. Namun, ia menghapus bagian peringatan yang Sarah berikan. Dengan jari gemetar, ia melampirkan gambar smile.jpg dan mengirim email itu. Setelah mengirim email, Anna merasa sedikit lega, meskipun dihantui rasa yang bersalah. Tapi untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, malam itu ia bisa tidur dengan nyenyak. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Sekitar seminggu kemudian, ia menerima pesan dari temannya. Temannya merasa terganggu dan menanyakan apa maksud dari gambar tersebut, dan mengatakan bahwa ia mengalami mimpi buruk yang sama setiap malam sejak menerima email itu. Teror Smile Dog kini berpindah kepadanya. Anna merasa bersalah dan takut, tapi ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia hanya bisa berharap bahwa temannya akan menemukan cara untuk mengakhiri kutukan ini tanpa harus meneruskannya lagi. Terus menghantui. Legenda Smile Dog terus menyebar karena setiap orang yang pernah melihat gambar itu harus memilih antara hidup dalam teror atau menyebarkannya kepada orang lain. Bagi Anna, hidupnya tidak pernah benar-benar kembali normal. Selalu dihantui bayangan Smile Dog di sudut-sudut gelap pikirannya. Begitu juga dengan orang lain yang menerimanya. Gambar itu hidup, dan senyum Smile Dog akan terus menghantui mereka yang melihatnya, seolah berkata, "Sebarkan atau biarkan ketakutan ini menjadi teman seumur hidupmu." Jadi gimana menurut pendapat kalian tentang kisah horor Smile Dog ini? Sampai jumpa di kisah horor selanjutnya. Terima kasih.